Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah pengurusan jenazah dan hikmahnya. Nah, dalam pertemuan kali ini ya masih sama seperti yang kemarin, menggunakan buku fikih untuk kelas 10 kurikulum 2013 ya, pada bab 2 masalah pengurusan jenazah dan hikmahnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas ya terkait pengurusan jenazah, yakni bagaimana kita memandikan dan bagaimana kita mengkafani. Sebenarnya ada 4 poin yang akan dibahas terkait dengan kepengurusan jenazah. Namun kita usahakan untuk bagaimana pelan-pelan ya dalam materi ini agar bisa dan mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian dalam pembelajaran daring ini atau dalam jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon diperhatikan ya, pengurusan jenazah. Orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, karena manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, menjelang menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal perlu mendapatkan perhatian. Nah, disinilah muncul yang namanya pengurusan jenazah. Nah, termasuk ajaran Islam ya, pengurusan jenazah ini termasuk dalam ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Nah, ini perlu digarisbawahi, perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya, jadi dalam Islam itu ada SOP, standar operasional prosedur dalam pengurusan jenazah. Yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ya, perhatikan pada kolom ini. Pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, kemudian bagaimana cara mengurus jenazah? Ini merupakan sebuah pertanyaan. Bagaimana cara mengurus jenazah? Nah, mari kita perhatikan pengurusan jenazah. Nah, di sini saya sudah gambarkan dalam bentuk beberapa tahapan. Yang pertama adalah memandikan. Nah, setelah kita memandikan, yang kedua kita mengkafani. Nah, kemudian mensolatkan, kemudian menguburkan. Nah, terkait dengan pengurusan jenazah ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, kemudian kita akan coba bahas dulu yang pertama, yaitu terkait dengan memandikan. Ya, yang pertama adalah memandikan. Nah, ini adalah merupakan gambar bagaimana proses memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Inilah sebagaimana yang diajarkan kita dalam Islam. Meskipun ya jasad kita telah terpisah dari ruh kita sudah tidak ada dalam badan kita. Nah, kita sangat mengutamakan yang namanya kebersihan. Ya, atau dalam pembahasan fikih disebut dengan toharoh. Nah, memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala jenis kotoran dan najis yang melekat di badan mayat. Nah, bagaimana jenazah laki-laki dimandikan oleh seorang laki-laki. Kemudian jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. Dalam hal ini, kalau misalkan yang perempuan itu adalah sebagai seorang istri, maka suaminya diperbolehkan untuk memandikan. Ataukah dia sebagai seorang suami, maka istrinya diperbolehkan memandikan. Nah, ataupun keluarga terdekat dari si mayit. Begitu. Perhatikan ya, ketentuan dan tata cara memandikan. Yang pertama itu syarat jenazah yang dimandikan.
dia beragama Islam, kemudian tubuh atau anggota badan masih ada, kemudian jenazah tersebut bukan mati syahid. Nah, ini syarat. Kemudian yang kedua, yang berhak memandikan jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, dan sebaliknya. Nah, bagi perempuan juga dimandikan oleh perempuan. Kemudian jika tidak ada suami atau istri ya atau mahram, maka jenazah ditayamumkan gitu. Kemudian jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Nah, ini adalah yang berhak memandikan. Perhatikan poin kedua ini terkait dengan siapa yang berhak memandikan jenazah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cara memandikan jenazah. Ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran maupun najis. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Kemudian tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Nah, selanjutnya masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan sebagaimana wudu hendak sholat. Kemudian siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian ke sebelah kiri. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Kemudian perlakukan jenazah. Ya, kita lihat perlakukan jenazah tersebut dengan lembut ketika membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Nah, kita lanjut. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Yang terakhir, selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wewangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Nah, inilah tadi ketentuan dan tata cara dalam memandikan. Nah, kita lanjut ya. Proses yang kedua yaitu mengkafani jenazah yang telah dimandikan. Nah, perhatikan gambar beberapa orang yang sedang mempraktikkan mengkafani jenazah pada layar masing-masing. Jadi mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apa landasannya? Ya, landasannya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafanahu." Artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Nah, ini adalah proses bagaimana kita saat mengkafani jenazah. Nah, perhatikan ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah. Nah, ketentuannya, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Kain kafan hendaklah berwarna putih.
jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Jadi ingat, laki-laki 3 lapis, perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus mayit, kain kafan hendaklah diberi wangi-wangian. Nah, terakhir, dalam ketentuan tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Tentu ada perbedaan mengkafani ya antara laki-laki dan perempuan. Kita lihat ya, cara mengkafani untuk laki-laki, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan yang memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Kemudian tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Lalu ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat nanti. Kemudian yang terakhir kita lihat ya, bagi mayat laki-laki, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Nah, jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar untuk menutupi auratnya saja. Jadi sekedar menutupi auratnya boleh ditutup dengan daun kayu, kertas atau semisalnya. Nah, kemudian tutuplah dengan apa saja yang ada. Nah, jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian kuburkan dalam satu liang lahat sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud. Nah, nanti silahkan dicari referensi mengenai perang Uhud, bagaimana ya proses penguburan para syuhada yang syahid dalam perang Uhud. Nah, selanjutnya ketentuan dan tata cara mengkafani bagi perempuan. Mohon diperhatikan. Cara mengkafani bagi perempuan, kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih. Nah, diperuntukkan untuk lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih besar tentu kainnya. Nah, lembar kedua untuk kerudung kepala. Lembar ketiga untuk baju kurung. Lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki. Nah, kemudian lembar kelima untuk pinggul dan paha bagi mayat perempuan. Nah, selanjutnya kita lihat mengkafani jenazah perempuan sebagai berikut. Ya, susunlah kain kafan yang sudah dipotong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kemudian tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Lalu selanjutnya tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, cukup disobek saja, tidak dijahit. Pakaikan baju kurungnya, dandanilah rambutnya 3 dandanan lalu julurkan ke belakang. Pakaikan penutup kepala. Terakhir, anak-anakku sekalian, membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kain kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan, dan dilepas nanti di dalam liang lahat saat hendak
kuburkan. Nah, setelah dikafani, maka siap untuk disolatkan. Nah, jadi alhamdulillah ya, pembahasan kita cukup singkat pada pertemuan ini ya, terkait dengan pembahasan yaitu bagaimana memandikan dan bagaimana mengkafani. Ya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menyolatkan si mayit, baik itu laki-laki maupun perempuan, serta bagaimana nanti setelah disolatkan kemudian dikebumikan atau dimasukkan ke dalam liang lahat. Nah, jadi tinggal 2 pembahasan lagi yang hendak kita bahas terkait dengan fardu kifayah mengenai pengurusan jenazah yang kita sedang pelajari ini. Kemudian sebagai ringkasan pembelajaran kita ya terkait 2 pembahasan ini, kemudian nanti akan disusul dengan pembahasan lainnya. Jadi ada 4 pembahasan. Ringkasannya adalah setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang didahului dengan sakaratul maut. Ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati yang hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Ya, jadi ini merupakan ringkasan. Insyaallah ya, adapun untuk tugas anak-anakku sekalian di rumah, selain untuk mencari materinya nanti pembahasan lain ya untuk menambah-nambah pengetahuan, dan tugas untuk pada pertemuan ini yaitu tuliskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada saat memandikan dan juga pada saat mengkafani. Saya pikir cukup sekian materi kita ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Silakan anak-anakku sekalian mencari referensi yang lain untuk memperdalam pengetahuan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.